warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Jumpa lagi di pembelajaran jarak jauh Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Dan jangan lupa sebelum kita membahas materi tentang bela negara, perlu kita sadari bahwasannya kemerdekaan yang kita nikmati saat ini bukanlah berupa hadiah, bukanlah berupa pemberian dari bangsa lain, melainkan berkat para pejuang bangsa yang sudah berhasil merebutnya dari tangan para penjajah. Tahun-tahun Indonesia dijajah, selama itu pula para pejuang bangsa berkorban, baik harta, benda, raga, bahkan jiwa sekalipun mereka korbankan demi kemerdekaan bangsa ini. Pengorbanan para pendiri bangsa tersebut haruslah kita hargai dengan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan sesuatu yang bernilai positif, dengan segala sesuatu potensi yang kita miliki, atau dalam hal ini melakukan pembelaan negara dengan cara kita masing-masing. Pada video kali ini kita akan membahas tentang makna bela negara. Bela negara dapat diartikan sebagai upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan bela negara adalah suatu sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Membela negara bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan seperti TNI dan Polri, namun membela negara juga merupakan tugas dan kewajiban setiap warga negara dengan kemampuan masing-masing. Adapun upaya bela negara didasari oleh beberapa unsur. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Pada intinya, bela negara merupakan kesediaan warga negara untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara sebagai sebuah tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan, serta memajukan bangsa. Terdapat sejumlah peraturan yang berkaitan dengan bela negara. Yang pertama, terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, yaitu Pasal 27 ayat 3, Pasal 30 ayat 1, dan Pasal 30 ayat 2. Selanjutnya ada ketetapan MPR. Yang pertama, ketetapan MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Selanjutnya, ketetapan MPR nomor 6 tahun 2000
tentang pemisahan TNI dan Polri. Yang ketiga, Ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. Sekarang kita beralih ke bentuk-bentuk bela negara. Bentuk bela negara sudah tertuang dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2002, yaitu pada pasal 9 ayat 2 tentang pertahanan negara, bahwa bentuk bela negara dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Kalian sudah mempelajari pendidikan kewarganegaraan sejak duduk di bangku sekolah dasar, bahkan sekarang, dan akan berlanjut sampai jenjang sekolah menengah atas sampai nanti kalian berada di bangku kuliah. Itu artinya kalian sudah melakukan pembelaan negara. Melalui pendidikan kewarganegaraan, kalian akan dibentuk menjadi peserta didik yang memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta akan tanah air. Semua ilmu yang kalian dapatkan harus kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk kedua dalam bela negara adalah melalui pelatihan dasar kemiliteran. Latihan dasar kemiliteran adalah latihan yang diberikan untuk menempa mental dan juga fisik agar memiliki kemampuan dasar dalam kemiliteran. Pada jenjang sekolah, terdapat juga yang namanya pelatihan dasar kemiliteran, seperti kepramukaan, paskibra, PMR, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut akan melatih kalian dalam hal kedisiplinan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan awal dari kemiliteran. Yang ketiga adalah pengabdian sebagai prajurit TNI ataupun Polri. TNI ataupun Polri merupakan komponen utama dalam kegiatan bela negara. Dalam upaya pembelaan negara, peranan TNI Polri sebagai alat pertahanan negara sangat penting dan strategis, karena TNI memiliki tugas untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Oleh karena itu, menjadi TNI ataupun Polri harus kuat mental dan fisik. Yang keempat adalah pengabdian sesuai profesi. Pengabdian sesuai profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara. Profesi bisa bermacam-macam. Semua profesi bisa membawa nilai kebaikan terhadap bangsa. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang bela negara bagian 1. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.